Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprilia Wanudia Palupi, NIM 0309191010. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelumnya saya akan mengasih tahu mata kuliah saya yang yaitu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Saya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini judulnya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Berbasis Kinerja. Nama Eprilia Wanudia Palupi, NIM 0309191010, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Fridayanto, MPDI, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan SDM pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu karyawan dalam mengembangkan kepribadian, personal, dan keterampilan organisasi mereka. SDM ini tidak hanya terbatas pada tugas tertentu, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kepribadian dan sikap mereka untuk pertumbuhan menyeluruh yang akan membantu mereka menghadapi pertentangan di masa depan. Ini mengubah pola pikir karyawan dan membuat mereka lebih menantang dan bersaing. Sumber daya manusia dan pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia pendidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah pemerintah atau PP nomor 38 tahun 1992 tanggal 11 Juli 1992. Dalam PP tersebut disebutkan beberapa jenis tenaga dalam lingkungan tenaga kependidikan, yaitu 1. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelolaan, satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. 2. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pengelola satuan pendidik terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem kependidikan seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jika hendak memperluas tenaga kependidikan, sesungguhnya termasuk tenaga administrasi bidang pendidikan yang berfungsi sebagai sumber daya menjalankan fungsi mendukung pelaksanaan kependidikan. Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. 2. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan atau pustakawan. 3. Tenaga teknis pendidik terdiri atas laporan dan teknisi sumber belajar. 4. Tenaga pengelola satuan pendidik terdiri atas kepala sekolah, direktur, rektor, dan pemimpin pendidikan luar sekolah. Kinerja dan penilaiannya. A. Pengertian kinerja dan performansi. Kehandalan sumber daya manusia dapat dilihat dari performansi atau kinerja yang bersangkutan. Performansi atau kinerja memiliki pengertian yang bervariasi dalam manajemen. Haris dalam segala menjabarkan performansi adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dan dengan tugas yang realistis dan gambaran perilaku yang difokuskan pada konteks pekerjaan. Tempat perilaku diwujudkan untuk memperjelas deskripsi kerja dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang diinginkan. B. Penilaian kinerja. Hakikat penilaian kinerja adalah proses pengamatan observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang pekerja.
Dari hasil observasi atau pengamatan, itu dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja. C. Tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebagai salah satu kegiatan manajemen SDM yang memiliki tujuan yang sangat luas karena berkaitannya dengan banyak kegiatan manajemen SDM lainnya. Nawawi mengelompokkan tujuan penilaian kinerja menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. D. Pengembangan SDM pendidikan berbasis kinerja. Pengembangan sumber daya manusia pendidikan berbasis kinerja merupakan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan yang berdasarkan pada kinerja yang prevalensinya untuk meningkatkan efektifan institusi dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia pendidikan yang memiliki kinerja sesuai standar atau di atas standar yang ditentukan oleh institusi memiliki kesempatan dan peluang untuk memperoleh respon dari institusi tersebut sesuai ketentuan yang diharapkan. Thank you. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang salah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.